Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video demo aplikasi untuk restoran yang mana pelanggan bisa mengakses aplikasi dan order via aplikasi. Tetapi untuk pembayaran tetap dilakukan di kasir. Jadi menu utamanya itu terdapat detail dari menu. Jadi tampilannya seperti ini gambarnya, nama menunya, kemudian ini deskripsinya. Ini yang warna pink adalah harga per satuannya. Di sini kita kategorikan berdasarkan kategori makanannya. Jika tampilannya desktop seperti ini, jika ingin melihat tampilan versi handphonenya kira-kira seperti ini. Oke, di sini ketika diklik tidak bisa ke mana-mana karena hanya bisa mengakses ketika orang sudah login. Jadi hanya bisa melihat saja. Kemudian di sebelahnya ada tombol home. Tombol home ini sebenarnya didedikasikan untuk karyawan ya. Jadi di sistem loginnya itu nanti akan ada dua, yaitu sistem memilih apakah dia sebagai pengunjung atau tamu atau sebagai karyawan. Jika sebagai karyawan harus mengisi username dan password. Ketika dia sebagai tamu atau pengunjung cukup memilih tabel mana saja yang masih available. Misalnya saya masuk menggunakan tabel 2. Nah, kita sign in, maka ketika pelanggan datang itu maka dia pilih dulu tabelnya, tabel berapa. Ketika sudah memilih tabel, dia memiliki menu chat yang tentu masih kosong. Nah, dia bisa lihat menu-menu dulu, lalu kemudian bisa pilih ketika klik atau klik order quest ini, atau klik di gambarnya, maka akan menuju ke form order. Tinggal dipilih berapa kira-kira mau order dan di save. Maka di chartnya ini nanti akan muncul akun dia atau orderan yang dia yang menu-menu yang sudah dia pilih. Kemudian ada keterangan ini di tabel 2, kemudian jumlah itemnya 1, totalnya 130. Di sini juga ada detailnya 130, nama menunya main course. Dan kita bisa menambahkan lagi pesanan yang lain dengan memilih di menu lagi. Dan ketika di save maka akan langsung menambah di sini. Nah, pilih menu kembali, seterusnya. Nah, begitu cara customer atau pelanggan atau tamu melakukan order secara mandiri di restoran kita. Terus bisa menambahkan, dan untuk view ini saya buat sampai 30 view ya, 30 baris menu yang bisa dia pesan. Oke, setelah itu ya tinggal selesai, lalu melakukan pembayaran. Untuk melakukan pembayarannya tetap harus di kasir. Jadi untuk itu kita coba sebagai employee, yaitu sebagai kasir. Kasir 1. Nah, di kasir 1 ini ada, kalau di home itu ada menu order. Ini juga bisa diakses di sini, sama saja. Jadi di tabelnya si
kasir, itu akan ada seperti ini. Jadi ini adalah transaksi untuk hari ini. Yang sudah close itu satu, artinya pelanggan sudah selesai, sudah meninggalkan table. Lalu di sini adalah menu yang sedang proses. Yang sedang proses atau pelanggan tersebut masih berada di restoran dan belum melakukan pembayaran untuk kedua-duanya. Jadi semisalnya tabel satunya melakukan pembayaran, maka di sini sudah dikasih info pembayarannya berapa. Misalnya 389 dia bayar pakai 400, kemudian pilih debit atau kredit. Di sini belum include payment gateway, jadi masih sebatas untuk ini saja. Kemudian juga kita includekan untuk pencetakan bill menggunakan Bluetooth thermal. Tinggal pilih bill jika itu ingin dicetak. Seperti itu, kemudian di save. Maka di sini dia sudah bayar tetapi belum close. Di sini ada tanda untuk close transaksi, artinya meja ini akan siap dipesan untuk pelanggan berikutnya. Kita harus meng-close transaksinya. Sudah, maka hilang, dan yang meja 2 tadi udah siap untuk meja 1 orang sudah siap untuk melakukan pemesanan di meja 1 lagi, seperti itu. Jadi mejanya nggak mungkin double dipesan oleh pengunjung. Jadi pastikan transaksi itu di close terlebih dahulu. Kita bisa cek, kemudian si kasir juga bisa, misalnya pelanggan pengen ordernya langsung di kasir juga bisa. Jadi tinggal klik di sini untuk karyawannya, kemudian pilih di table mana. Nah, table satunya sudah ready, table 2-nya belum. Terserah pelanggan mau pilih table mana. Misalnya mau pilih table 5, maka kemudian menambahkan menu. Kemudian bisa pilih kategori. Nah, tinggal pilih, kemudian berapa kuantitinya, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa melakukan booking ya, booking. Jadi kalau serve ini artinya sudah dilayani, pelanggannya sudah datang. Lalu book ini kemungkinan baru booking ya. Kemudian juga bisa melakukan langsung melakukan pembayaran. Ketika kita input pembayaran, maka diharapkan memilih metodenya, payment metodenya. Nah, itu. Jadi payment ini harus lebih dari nilai total ya. Jadi tidak boleh kurang dari nilai total. Oke, seperti itu. Ketika di save, maka meja 5 sudah siap karena sudah melakukan pembayaran. Kalau selesai, dia tinggal di close transaksinya. Oke, saya kira itu. Kemudian kalau kita sign out dulu sebagai owner, misalnya kita buat sebagai super user ya, apa saja yang perlu dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Nah, ini menunya untuk owner. Jadi di sini bedanya kita ada setup, ada daily. Ini adalah rekapan penjualan berdasarkan tanggal.
Jadi tanggal sekian tuh penjualannya berapa, tanggal 21 berapa, tanggal 25 berapa. Misalnya ini tanggal 20 itu 164, kemudian tanggal 21 itu 1236 dan seterusnya. Kemudian kalau kita klik maka akan ada detail transaksinya, cash dan berdasarkan metodenya seperti ini. Lalu juga di sini yang paling penting, misalnya mau menambah tabel, caranya seperti apa? Ketika ingin menambah tabel, maka kita terlebih dahulu menambahkan di optionnya, misalnya table plus. Oke, ini kosongin aja, misalnya boleh ngacak. Save, lalu kita tambahkan pilihan tabelnya. Tadi yang tabel 11 kita masukkan, maka kita sudah punya tabel baru, yaitu tabel 11. Demikian juga dengan payment metode, dan tentu ini ya, kategori kita juga bisa menambahkan di sini. Lalu yang paling penting di sini adalah untuk setup. Setup ini kita bisa membuat rule baru, level baru, rule berdasarkan level. Levelnya kita mau buat level apa aja, itu pengaturannya dari sini. Jadi semisalnya kita buat level nah, menunya semisalnya dia hanya bisa menu order aja. Kemudian buttonnya dia bisa button yang untuk nge-close. Dia nggak bisa add, dia hanya edit berarti di tabel order untuk mengganti statusnya. Nah, kita pilih dia, select di saya kira nggak usah, kemudian di save aja, maka kita sudah punya rule namanya servant. Nah, kita bisa menambahkan siapa yang berperan sebagai servant tadi, atau semisalnya saya pengen menambahkan karyawan, nama karyawan tertentu sebagai kasir. Misalnya saya namain kasir 2, passwordnya 2, kemudian levelnya kasir. Oke, saya kira isi dari aplikasi ini sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.